ikhwatal iman, mujahid dakwah, yang insya Allah semua kita diberkahi ya Allah. Hamba yang beriman yang selalu berzikir kepada Allah, alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bidzikrillah. Hatinya selalu terpaut dalam zikir kepada Allah, sehingga dunia ini menjadi majelis zikir baginya, bumi menjadi masjid, rumah, kantor, hotel sekalipun baginya menjadi musalla, meja kerja, tempat berpijak, kamar tidurnya hamparan sejadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih, matanya melihat penuh dengan rahmat Allah, telinganya terjaga, pikirannya husnuzon, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis, karena semua masih punya harapan. Selama hidup masih ada harapan. Hatinya terus bergerak dalam doa, tangannya sedekah, kakinya melangkah jihad, tidak mau sia-sia melangkah di muka bumi ini. Kita melangkah hari ini tidak untuk sia-sia. Allahu akbar walillahil hamd. Kerinduannya tegaknya syariat Allah, karena hak tujuannya maka sabar dan kasih sayang strateginya. Kesibukan keasikan kita adalah in uridu ilal islah mastata'tu. Perbaikan, terus kita muhasabah diri. Allahu akbar walillahil hamd. Zikir dimulai dari zikir hati yang selalu berzikir. Kemudian zikir akal, tafakkur, tadabbur, melihat ini semua membuat kita berzikir. Yang kita lihat yang bergerak adalah makhluk Allah. Diri kita ini makhluk Allah. Sekarang di hadapan arifin adalah makhluk pilihan Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah orang beriman melihatnya. Tidak melihat sekedar manusia, tapi makhluk Allah. Tidak sekedar sahabatnya, tapi melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Rohingya. Kita melihat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Palestina, di Afgan, di Irak, di Suriah, di Mesir, di Yaman, di Afrika Tengah, di Uighur Cina. Begitulah orang-orang beriman melihatnya. Kemudian lisannya terus berzikir tidak putus. Lafif kalamakum bizikrillah. Basahilah bibirmu selalu dengan zikir kepada Allah. Tidak ada yang ditakuti orang beriman kecuali putusnya zikir kepada Allah. Kemudian zikirnya menjadi jawari, karena hatinya berzikir, akalnya berzikir, lisannya berzikir, maka anggota tubuhnya semua berzikir. Matanya melihat, berzikir. Apa yang dia melihat membuat dia semakin kagum kepada Allah. Telinganya membuat dia berzikir. Tangannya bergerak untuk berzikir. Perutnya yang dimakan untuk berzikir. Kakinya melangkah untuk berzikir. Datar dengan subhanallah, naik dengan Allahu akbar, turun dengan alhamdulillah. Terus berzikir, zikir dalam ibadah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ahli zikir itu ahli ibadah. Ahli zikir itu ahli amal saleh. Fazkurullah, cari rezeki Allah dengan berzikir. Wabtaghu min fadlillah wazkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Beramal saleh dan teruslah berzikir, kau akan sukses. Bahkan jihad sekalipun, makanya ahli zikir, ahli jihad. Zikir tidak bisa dipisahkan dengan jihad. Puncak zikir itu jihad. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, hadapilah musuh-musuhmu dengan segala kekuatanmu dan teruslah kalian berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Surah Al-Anfal ayat 45. Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan meraih sukses kemenangan sekalipun diperintahkan lagi kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Lagi-lagi zikir. Makanya ahli zikir, ahli jihad. Dan kesufian dalam Islam itu mau diajarkan oleh pasukan umat Islam.
Yang kala itu baru muncul dengan jumlah yang tidak banyak, persenjataan yang terbatas. Lalu utusan Persia minta bantuan kepada Cina, Kaisar Cina. Kaisar Cina heran menerima utusan Persia. Bagaimana gak heran? Pasukan Persia berpengalaman tempur luar biasa, jumlah pasukannya luar biasa, persenjataannya luar biasa. Kenapa kalah dengan umat Islam yang baru muncul itu? Ditanya oleh Kaisar Cina, apa menurut kamu istimewanya tentara Islam itu? Utusan Persia menjawab, ruhbanan bilail wa asadan bin nahar. Mereka malam mengenalnya rahib, seperti rahib-rahib, dan siang mereka seperti singa-singa. Allahu Akbar. Maka sejarah mencatat Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Umat Islam mulai khair ummah, bahkan dunia ini 2/3 dikuasai umat Islam 7 abad lamanya, dan azan menjadi nada musikal batin terindah. Ternyata tidak saja dibayar dengan tetesan darah para syuhada, keberanian para mujahid, tapi dimulai linangan air mata tahajud. Ahli tahajud, ahli duha, ahli masjid, ahli wudu, ahli tadabbur Quran, mereka adalah ahli jihad. Tidak bisa dipisahkan walau dapat dibedakan. Tidak ada kerinduan paling puncak dari seorang yang selalu rindu berjumpa dengan Allah selain mewakafkan harta dan jiwanya di jalan Allah. Wa minna nasi mayasi nafsahu tigha'a mardatillah. Ada di antara hamba-hamba Allah yang mewakafkan dirinya untuk Allah jalla-jalla. Ikhwatillah, hari ini wujud nyata kepedulian kita pada saudara-saudara kita. Tidak nyaman kita tidur, tidak nyaman kita makan. Kita melihat kezaliman yang luar biasa, tidak mungkin diam. Al-iman al-ihtimam, iman itu perhatian. Makin kuat iman, makin besar perhatian. Makin kuat iman, makin kuat kepedulian. Makin kuat sujudnya, makin pekat batinnya. Allahu Akbar. Kaifa nanam ala dima'i syuhada. Bagaimana kita bisa tidur sementara darah syuhada terus mengalir, sementara terus saudara kita dizalimi. Ikhwafillah, orang beriman itu bersaudara. Peristiwa Rohingya, Palestina, Afgan, Irak, Suriah, Uighur Cina, Afrika Tengah, itu ujian buat kita semua. Adakah kepedulian kita kepada saudara-saudara kita? Adakah iman di hati kita? Karena hanya orang beriman yang bersaudara. Al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang beriman itu saling tolong menolong, saling membela, saling menjaga. Allahu Akbar. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih Bukhari Muslim. Tidaklah seorang disebut beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Bayangkan kalau itu adalah orang tua kita yang dibakar, istri kita yang diperkosa, anak-anak kita yang dibunuh dengan keji dan biadabnya. Ikhwahillah, kita hamba-hamba yang beriman, bersyukur kita dipersaudarakan oleh Allah. Islam agama yang tidak terikat oleh teritorial geografis, rasis, nasionalisme, ideologi materialistis, bahkan tidak terikat oleh sekedar darah keturunan. Yang mengikat kita adalah Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah bersamakan kita karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sekarang bersama karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita pun turun bersama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bahkan di akhirat nanti insya Allah dengan rahmat dan ampunannya kita Allah masukkan ke dalam surganya karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Takbir, takbir, takbir. Insya Allah Allah luruskan niat kita. Dalam situasi seperti ini tingkatkan ketakwaan kita. Jangan maksiat, jangan berbuat zalim, jaga mata dari melihat apa yang Allah haramkan. Jaga mulut, jangan banyak bercanda, perbuatan sia-sia,
perbuatan yang tidak ada rasa kepada keadaan saudara-saudaranya. Kurangi banyak tertawa. Bangunlah salat malam, istighfarlah di waktu sahur. Jangan tinggalkan masjid 5 waktu berjamaah. Bacalah Al-Quran, zikir, jangan putus. Sholawat, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar sholawat, sebentar-sebentar zikir, sebentar-sebentar sholawat. Murojaahlah Al-Quran yang sudah kita hafal. Hidup kita tidak lama di dunia ini. Jaga wudhu selalu, rendahkan hati, terus berjalan di muka bumi dengan murah senyum. Tunjukkan kemuliaan akhlak. Ishhadu bi anna muslimun. Karena itu aksi ini pun aksi akhlak orang-orang beriman. Aksi 212 tercatat dalam sejarah dunia menakjubkan. Tidak pernah terjadi di dunia aksi 7 juta lebih manusia damai, tertib, setengah jam selesai, kemudian bersih. Jakarta, aksi yang luar biasa, dan itu dicontohkan oleh umat Rasulullah SAW. Maka kita jaga aksi berikutnya dengan aksi yang indah, dengan kemuliaan akhlak. Itulah dakwah, itulah aksi dakwah, itulah aksi ibadah, itulah aksi amal saleh, itulah aksi jihad sebenarnya. Agar orang di luar Islam semakin terkagum-kagum dengan akhlak orang-orang mukmin ini. Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karena itu ketika ditanya, apa itu akhlak? Akhlak adalah Islam. Apa itu Islam? Islam adalah akhlak. Kita punya tugas hidup dunia ini hanya 2 sebenarnya. Kumpulkan semua syariat sunnah Nabi, semua hanya 2. Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu ka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'f'alul khaira la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, rukulah kalian, sujudlah kalian, beribadahlah pada Allah. Tahajud, duha, ke masjid, baca Quran, jaga wudu, zikir, terus kita lakukan, dan teruslah berbuat baik kepada makhluk Allah tanpa merasa diri paling suci. Itulah semangat kita, berbuat baik kepada siapapun. Tidak ada yang tidak dicatat, tidak ada yang tidak dipertanggungjawabkan, tidak ada yang tidak dibawa ke akhirat nanti. Semua akan kita bawa, semua akan diperlihatkan di akhirat nanti.